sini lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga kita di pagi hari yang cerah ini atas limpahan dan karunia-Nya bisa menghadiri kajian parenting di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan di dalam mendidik putra-putri kita yang kita berharap bisa menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Para ummahat yang dirahmati Allah, sebenarnya di pagi hari ini adalah pertemuan perdana bersama Ustadz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala membahas kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah Rasyidah. Namun beliau ada kepentingan yang mendadak sehingga beliau uzur di pagi hari ini tidak bisa mengisi kajian. Para ummahat yang menghendaki kitab yang sudah disediakan oleh panitia, alhamdulillah bisa diambil di sebelah pintu, kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah Rasyidah, kitab yang sangat bermanfaat sekali, terutama kita sebagai seorang ummahat, seorang ibu yang sangat membutuhkan ilmu di dalam mendidik putra-putri kita. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan tetap mengkaji tentang tarbiyah Islamiyah, fikih pendidikan anak. Bagaimanakah mendidik anak sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mendidik para sahabatnya sehingga menjadi khairul qarni, sebaik-baik generasi. Kalau kita ingin sukses di dalam mendidik anak, maka kuncinya adalah harus meneladani Rasulullah SAW di dalam mendidik para sahabatnya, mendidik keluarga beliau. Maka di sini perlunya sebuah motivasi untuk senantiasa istiqomah dalam belajar fikih tarbiyatul abna, fikih pendidikan anak ataupun fikih parenting. Sehingga kita harapkan di setiap Jumat pagi semoga kita semua bisa istiqomah, bisa istiqomah
karena kita sangat membutuhkan ilmu tentang tarbiyah, tentang pendidikan anak, sehingga harapannya kita menjadi seorang ibu yang lebih baik. Kita berharap semoga bisa meneladani ibundanya para ulama. Ternyata ulama-ulama besar itu bisa kita lihat di belakang ulama besar itu ada ibunda-ibunda para ulama yang luar biasa. Maka sangat penting untuk meneladani bagaimana para ibundanya para ulama yang telah sukses di dalam mendidik putra-putri mereka. Alhamdulillah, para ummahat yang semoga dirahmati Allah, berbicara tentang anak, kita semua rata-rata memiliki keinginan yang sama. Manakala anak lahir, kita berharap agar anak tersebut tumbuh, berkembang, lucu, dan sehat. Segala upaya dilakukan oleh orang tua untuk mewujudkan hal tersebut, walaupun harus mengorbankan waktu. Orang tua pun berkorban biaya, tenaga, curahan pikiran agar anak itu menjadi sehat, berprestasi. Dan itu adalah hal yang wajar. Hal yang tidak wajar adalah ketika menganggap kalau anak sehat, lucu, berprestasi cukup itu saja. Dan demi menggapai angan-angan tersebut, kita rela melakukan apa saja meskipun terasa berat. Namun ternyata yang perlu kita pahami, sebenarnya tidaklah tepat jika kita menganggap bahwasannya kecerdasan dan prestasi duniawi adalah segala-galanya. Sebab seluruh hal tersebut belumlah tentu menghantarkan seseorang bahagia dunia akhiratnya. Betapa kita sering mendengar orang tua yang pusing 7 keliling akibat tingkah pola anaknya yang selalu mungkin membuat gara-gara. Padahal dulunya ketika kecil Masya Allah sangat lucu, sangat menggemaskan. Kalau lihat rasanya pengen nyubit. Sering kita menyaksikan orang tua yang masa mudanya bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat demi masa depan anaknya. Namun sangat disayangkan, di penghujung usia justru apa? Anak tersebut tidak segan untuk membentak orang tuanya. Padahal Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan bahwasannya di sana ada rasa yang lebih sakit daripada melahirkan. Kita lihat bahwasannya melahirkan itu kan sangat sakit sekali, bahkan taruhannya adalah mati. Namun ternyata ada yang lebih sakit dari melahirkan. Apa itu? Yaitu rasa sakit dibentak oleh anak sendiri yang dilahirkan.
Kita lihat banyak anak yang mencampakkan orang tuanya ke panti jompo, bahkan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa. Na'udzubillah. Dan ini hanya baru di dunia. Belum kalau kita berbicara tentang akhirat. Akankah seabrek prestasi, sederet gelar yang disandang anak itu bisa membantu nasib kita di hadapan Allah? Terlebih apalagi anak tersebut bukanlah generasi yang soleh. Terlebih anak tersebut tidak setia di dalam mendoakan kedua orang tuanya. Dan sebelum hal itu semua terjadi, sebelum terlambat para ummahat yang semoga dirahmati Allah, marilah kita melihat kembali kira-kira apakah usaha yang telah kita kerahkan, sejauh mana usaha kita untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Para ummahat yang dirahmati Allah, harus kita tanamkan dalam hati bahwasannya mendidik anak itu membutuhkan kesungguhan. Mendidik anak membutuhkan pengorbanan. Mendidik anak itu menuntut keikhlasan dan kesabaran kita. Serta yang paling penting adalah mendidik anak itu membutuhkan ilmu yang memadai. Dan tentunya mendidik anak itu membutuhkan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwasannya mendidik anak persiapan materi saja tidaklah cukup. Karena betapa banyak sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan materi. Betapa banyak anak itu rusak justru karena materi yang berlebihan. Maka kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ummahat, harus kita tanamkan dalam hati ini banyak ilmu parenting yang belum kita ketahui. Bahkan tidak berlebihan jika kita katakan bahwasannya ilmu parenting, ilmu pendidikan tentang anak adalah cabang ilmu khusus yang harus diketahui oleh orang tua. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap semoga kita bisa semangat dan istiqomah di dalam belajar fikih pendidikan anak, agar kita semua di atas petunjuk Allah, di atas hidayahnya di dalam mendidik putra putri kita. Dan di antara faktor ataupun motivasi seseorang agar semangat di dalam mendidik anak adalah harus senantiasa kita ingat bahwasanya anak adalah sebuah nikmat yang amat besar. Terlampau banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saking banyaknya hingga kita tidak mungkin menghitungnya. Dan seringkali kita lalai serta tidak menyadari betapa besarnya nikmat tersebut. Dan sebuah nikmat itu akan terasa ketika sudah lenyap.
ketika sudah hilang. Dahulu orang bijak pernah mengatakan bahwasannya kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang sehat. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang sehat yang tidak bisa dilihat. Mahkota tersebut tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Dan di antara nikmat besar yang sering kita lupakan adalah nikmat anak. Nikmat Allah memberikan karunia berupa keturunan. Jadi para ummahat yang dirahmati Allah, kehadiran sang buah hati merupakan karunia dan hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Allah Ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak perempuan kepada yang Allah kehendaki. Jadi yang golongan yang pertama apa? Ada orang tua yang hanya memiliki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan ada orang tua yang hanya memiliki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Dan Masya Allah, ada orang tua yang memiliki anak laki-laki dan perempuan sempurna. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ternyata ada yang Allah takdirkan dia itu tidak memiliki keturunan. Jadi di sini ada 4 golongan orang tua. Yang pertama hanya punya anak perempuan. Yang kedua hanya punya anak laki-laki. Dan yang ketiga punya anak laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah Allah takdirkan tidak punya keturunan. Aqima. Kemudian Allah tutup, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Kalau kita ingat ayat ini para ummahat yang dirahmati Allah, di sana banyak orang tua yang Allah uji dengan belum diberikan keturunan. Di sana banyak pasangan suami istri puluhan tahun menanti kehadiran sang buah hati. Bahkan seluruh usaha telah ditempuh, ikhtiar, doa, namun ternyata sang buah hati tak kunjung datang. Kalau kita melihat bagaimana sebagian orang tua belum Allah berikan amanah, belum Allah titipkan amanah berupa kehadiran sang buah hati, maka ini yang memotivasi kita
bahwasanya alhamdulillah Allah telah memberikan amanah, telah memberikan kepercayaan berupa kehadiran sang buah hati, maka jangan sampai amanah ini kita sia-siakan. Coba lihat di sana banyak sekali pasangan suami istri yang merindukan kehadiran sang buah hati. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam hati, anak adalah anugerah yang sangat indah, anugerah yang sangat berharga dalam hidup ini. Apalagi Masya Allah, kalau anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah, maka akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya, bahkan melebihi nikmatnya kekayaan materi. Karena kita menyadari bahwasanya sang buah hatilah yang membawa kebahagiaan sebagai pelipur lara yang akan menolong orang tuanya kelak di akhirat. Bisa jadi yang mengangkat derajat kita nanti di surga itu adalah anak kita. Yang mengangkat derajat orang tua di surga bisa jadi adalah istighfarnya anak. Bisa jadi yang mengangkat derajat seseorang itu di surga adalah karena memiliki anak soleh yang setia, yang rajin mendoakan kedua orang tuanya. Nikmatnya sang buah hati. Namun para ummahat yang kita pahami ya, ternyata banyak orang tua yang belum merasakan anak itu sebagai anugerah. Bahkan sebagian orang tua itu menganggap anak itu beban berat. Harus ngurusi, harus mandiin, harus nyuapi, harus nyusui, harus mensekolahkan. Nah, kalau seperti ini menganggap anak itu sebagai apa? Sesuatu yang memberatkan, maka dia nggak akan sukses dalam mendidik anak tersebut. Jadi kalau seseorang yang belum merasakan bahwa anak itu anugerah dari Allah, maka kita khawatirkan bahwasannya dia termasuk orang tua yang belum bersyukur kepada Allah. Coba ummahatnya, apa buktinya, apa contohnya orang tua yang kurang bersyukur kepada Allah? Contoh, banyak orang tua yang masih sering keluh kesah, masih sering terlontar dari lisan. Ditambah pula kekesalan dan rasa tidak puas di dalam hati. Banyak orang tua yang keluh kesah, mengeluhkan anaknya yang nakal, yang susah diatur, yang gak taat ke orang tua, mengeluhkan beratnya mendidik anak. Kalau rasa keluh kesah ini masih ada di dalam hati, coba lihat di luar sana. Banyak sekali pasangan suami istri yang mendambakan, merindukan kehadiran sang buah hati. Di sana banyak pasangan yang sangat-sangat berharap memiliki momongan. Namun Allah belum berkenan mengkaruniakan sang buah hati kepada mereka. Padahal segala saran masukan sudah dijalankan. Bahkan doa senantiasa dipanjatkan. Jadi para ummahatnya, kalau kita merasa berat dalam mendidik anak, sering berkeluh kesah, melihat
anak, kakak dan adik sering berantem. Nah ini kalau melihat kakak adik sering berantem, kita juga kadang pusing, keluh kesah. Nah, mungkin ada rasanya berat dalam mendidik anak. Ini akan terhibur jika kita melihat di luar sana banyak pasangan yang merindukan sang buah hati. Namun apa? Belum Allah titipkan amanah tersebut. Kalau ternyata orang tua masih keluh kesah lagi, coba lihat di sana. Banyak orang tua yang diuji dengan apa? Dengan anak yang baru diuji apa? Sakit yang berat. Jadi kalau kita memilih anak yang Masya Allah yang sehat, itu sudah nikmat yang luar biasa. Coba lihat di sana ada orang tua yang setiap saat sering mundar-mandir bolak-balik ke rumah sakit memeriksakan anaknya. Ada pula anak yang awalnya sempurna, lucu, Masya Allah, menggemaskan, namun na'udzubillah menjadi cacat karena suatu bencana. Anak yang semula sehat mendadak tergeletak tak berdaya karena penyakit kronis yang mungkin belum pernah terduga sebelumnya. Maka para ummahatnya yang dirahmati Allah, anak yang sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita syukuri dengan apa? Berusaha mendidik sebaik-baiknya. Maka sekali lagi para ummahat yang dirahmati Allah, untuk meringankan orang tua di dalam mendidik anak, maka harus senantiasa kita ingat bahwasanya anak adalah anugerah yang sangat besar yang harus disyukuri, ya. Harus disyukuri agar langgeng, agar nikmat tersebut langgeng dan terus bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kuncinya bertambah nikmat adalah mensyukurinya. Kunci nikmat tersebut tidak hilang, bahkan bertambah adalah bersyukur. Namun apabila sebuah nikmat tidak disyukuri, yang kita khawatirkan adalah hilangnya nikmat tersebut. Jadi dengan rasa syukur, anak adalah anugerah yang besar. Ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih bersabar dalam mendidik anak, sabar dalam mengasuh dan mengarahkan anak-anak kita. Jika kita menyadari anak itu anugerah yang sangat besar, ini akan menguatkan harapan kita, membesarkan harapan kita, yang mana kita berharap semoga anak-anak kita menjadi anak yang tumbuh soleh, solehah, yang akan menabur kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Niku nggih ummahat, jadi kalau kita merasa berat, mungkin agak mengeluh dalam mendidik anak, pusing, maka kita ingat anak itu anugerah Allah yang sangat besar. Banyak pasangan suami istri yang sampai saat ini masih merindukan kehadiran sang buah hati, namun belum mendapatkannya. Bahkan para ummahat yang dirahmati Allah, kalau kita renungi, anak itu kan zinatun, perhiasan, wamtihanun, dan sekaligus ujian.
Kenapa anak itu kok dinamakan zinah? Zinatun, perhiasan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan itu kalau dilihat itu kan menyenangkan. Ya. Coba para ummahat nih, alangkah indahnya kalau kita sedang minum teh. Kalau para ummahat sedang minum teh, ditemani suami, biasanya teh pacitannya apa? Pohong goreng ya. Iya. Atau mendoan atau pisang goreng, sedang duduk bersama suami sambil melihat anak-anak yang bermain riang gembira. Masya Allah, lari sana lari sini. Kadang lihat tingkah pola anak yang sedang kakak bermain dengan adiknya. Sungguh suatu pemandangan indah yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Karena tidak diragukan bahwasanya anak adalah salah satu perhiasan kehidupan dunia yang terindah. Coba para ummahat, coba kita renungi, perhatikan ya, para suami. Kalau suami datang pulang kerja, biasanya kalau suami datang pulang kerja, terus lihat anak-anak, Masya Allah, disambut sambil lari, ayah, ayah, ada yang api, abah, abah. Itu kalau suami capek di luar kerja, terus datang ke rumah disambut anak demikian, langsung hilang rasa capek tersebut, hilang tak berbekas. Apalagi ketika pulang bisa bercanda, bercengkrama, bersenda gurau dengan anak-anak. Itulah perhiasan dunia yang ketika suami itu pulang langsung hilang rasa penatnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun para ummahat, namun harus waspada. Karena perhiasan ini di sisi lain ujian. Anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan, ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nanti bisa dibuka surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Maka para ummahat yang dirahmati Allah, kalau kita menyadari anak adalah ujian, maka jangan sampai kita terperdaya. Karena terkadang anak itu bisa menjadikan orang tua lalai mengingat Allah. Bahkan anak itu bisa menghalangi orang tua dalam mengejar akhirat. Bahkan anak itu bisa mendorong orang tua untuk berbuat maksiat. Contohnya apa? Contohnya demi agar anak itu bisa masuk sekolah favorit,
orang tua rela melakukan riswah, melakukan suap agar anaknya bisa masuk sekolah tersebut. Katanya apa? Demi masa depan anak-anaknya. Bahkan para ummahat yang dirahmati Allah, coba kita renungkan. Ternyata seorang anak itu bisa membuat orang tua menjadi penakut, menjadi kikir, bakhil. Contohnya, kalau sebenarnya ketika orang tua ingin bersedekah, setan datang memberikan provokasi, menggoda dengan mengatakan, kenapa kamu bersedekah? Anakmu kan masih butuh ini, masih butuh itu. Akhirnya enggak terjadi sedekah. Padahal yang diminta anak tersebut mungkin bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer. Coba kita renungkan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Maka benarlah kata beliau, sebuah hadis yang sahih, riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi bersabda, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanah. Kata Rasulullah, innal walada mabkhalatun, sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil. Ketika ingat kebutuhan anak, yang kebutuhan ini dan itu, mungkin niat sedekah jadi enggak jadi. Majbanatun, sesungguhnya anak juga bisa membuat orang tua menjadi penakut. Mahzanatun, bahkan apa? Anak juga bisa membuat orang tua itu bersedih. Membuat orang tua bersedih. Coba kita lihat bagaimana ujian anak. Ketika anak jatuh sakit, maka terkadang rasa iba orang tua menjadikan orang tua itu melanggar syariat agama. Akhirnya ada orang tua yang ketika anaknya sakit pergi berobat kemana-mana belum sembuh. Ya, ada yang akhirnya pergi ke dukun. Padahal apa? Syariat jelas-jelas telah melarangnya. Maka ketika kita lihat anak itu adalah ujian, menjadikan bisa menghalangi seseorang berbuat kebaikan. Lalu bagaimana agar bisa lulus dari ujian tersebut? Ketika anak bisa menjadikan orang tua itu bakhil, penakut, atau mungkin bersedih, maka agar lulus ujian adalah dengan cara mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Jadi modal kita kalau ingin lulus dari ujian berupa anak, maka harus kita tanamkan bahwasannya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya kita dahulukan di atas kecintaan kita kepada anak. Karena memang anak itu terkadang ya kita lihat bisa menghalangi seseorang, menghalangi orang tua untuk mengejar akhirat. Ketika orang tua ingin naik haji atau ingin umroh, mungkin terbetik dalam hatinya anaknya masih butuh rumah, masih mau nikah, masih butuh hal dan sebagainya. Akhirnya tidak jadi haji atau umroh.
Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara amalan yang bisa menghapus keburukan akibat fitnah anak, godaan anak, yang bisa menghapusnya adalah sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi, gangguan ataupun fitnah yang menimpa seseorang, fitnah keluarga, harta, diri, anak, dan tetangganya, yukafiruha siyamu wassalatu wassadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, fitnah ini semua bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan apa? Terkadang seseorang itu terfitnah oleh anaknya. Maksudnya apa? Anaknya menghalanginya dari ketaatan, menghalangi orang tua mengejar akhirat. Bahkan terkadang anak itu menjadikan orang tua menerjang larangan Allah. Jadi jangan sampai kecintaan orang tua kepada anak menjadikan lalai dari mengejar akhirat. Jangan sampai kecintaan orang tua kepada anak mendorong orang tuanya untuk menerjang larangan Allah. Kalau seandainya suatu saat pernah terfitnah, kita mungkin lalai dalam sholat pada waktunya, lalai mengerjakan ketaatan karena godaan anak, maka bisa dihapus dengan puasa, sedekah, sholat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di saat kita memahami anak adalah anugerah, perhiasan, namun kita juga harus waspada, anak itu bisa membuat seseorang jauh dari Allah. Ya, jauh dari mengingat Allah, mengingat akhirat. Maka seharusnya kita jadikan bagaimana anak itu bisa menjadikan kita semangat dalam mengejar ridha Allah, mengejar kebahagiaan akhirat. Maka para ummahat yang dirahmati Allah, motivasi untuk istiqomah dalam belajar parenting adalah apa? Dengan menyadari bahwasannya anak itu adalah amanah dari Allah. Jadi yang menjadikan kita semangat belajar, bagaimana kita bisa menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya. Kita kan sering kadang dititipi sesuatu oleh orang lain. Ada yang titip buku, bahkan ada yang titip barang berharga. Kalau kita dititipi sesuatu oleh orang lain, maka kita berusaha untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi kalau yang dititipi tersebut adalah barang yang berharga. Dan terlebih lagi yang menitipkan tersebut adalah orang yang kita hormati. Mungkin yang menitipkan siapa? Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades. Terus menitipkan sesuatu yang berharga, pasti kita akan berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat bahwasannya amanah titipan berupa anak, kita lihat bahwasanya amanah anak ini adalah amanah yang sangat-sangat berharga. Dan siapa yang menitipkan? Yang menitipkannya adalah Allah, zat yang
maha mulia, maka kita pun akan berusaha untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi bayi, anak yang Allah anugerahkan kepada orang tua itu ibarat mutiara yang masih berada di dalam cangkangnya, masih terjaga dari jamahan tangan-tangan di luar sana. Hati anak itu masih suci, masih bersih, ibarat sekertas, ya, ibarat selembar kertas putih, tanpa coretan, tanpa goresan, tanpa ukiran. Maka amanah ini berupa anak lahir dalam keadaan fitrahnya masih suci, ibarat kertas yang putih. Maka bagaimana orang tua menjaga fitrah anak tersebut? Jangan sampai sedikit demi sedikit kepribadian anak, perilaku anak terwarnai oleh komunitas yang kurang baik. Komunitas yang kurang baik yang ada di dekat rumahnya, yang ada di lingkungannya. Maka harus kita ingat sabda Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka harus kita perhatikan. Jadi anak-anak kita itu memiliki masa-masa keemasan. Yang mana masa-masa keemasan ini tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yaitu dengan berusaha untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Karena kesolehan anak itu bukanlah hadiah gratis yang turun dari langit begitu saja. Kalau ingin anak itu soleh, membutuhkan usaha, perjuangan, pengorbanan dari orang tua. Dan ingat, tanggung jawab orang tua tidak hanya sekedar memberikan makanan, minuman, pakaian, rumah yang lapang. Namun tanggung jawab terbesar orang tua yang lebih berat adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Tanggung jawab terbesar orang tua adalah menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang yang berada di bawahnya. Maka para ummahatnya, memang tugas dan tanggung jawab ini tidaklah ringan. Ujian dan rintangan mungkin silih berganti. Para ummahat terkadang rasa letih, bosan, kadang mendera kita. Belum lagi setan yang terus membuat makar dan tipu daya. Setan itu bener loh, senantiasa ingin mematahkan semangat kita dalam mendidik anak. Bahkan kalau kita lihat, setan itu sering mengkompori orang tua untuk
selalu berkeluh kesah. Ya memang keluh kesah itu tabiat manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan tabiatnya dalam keadaan berkeluh kesah. Yang mana keluh kesah ini jauh dari sifat hamba yang bersyukur. Namun nggak mau tipu daya setan ini harus dilawan. Ya. Harus dilawan sehingga sifat keluh kesah ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Karena keluh kesah ini justru akan membawa kerugian. Karena para ummahat ini, coba kita renungkan, sekecil apapun tugas, sekecil apapun tanggung jawab, kalau disikapi dengan keluh kesah, dengan amarah, apalagi perasaan gak ikhlas, maka tugas yang sebenarnya ringan tersebut akan terasa berat. Jadi apa? Tugas yang ringan kalau disikapi dengan keluh kesah, marah, apalagi gak ikhlas, tugas yang ringan ini akan menjadi berat. Lebih rugi lagi apa? Sudah keluh kesah ditambah nggak ikhlas. Ada loh yang mendidik anak itu nggak ikhlas. Sudah keluh kesah terus apa? Tidak ikhlas. Maka apa? Akibatnya apa? Akibatnya pahala mendidik anak pun nggak bisa diraih. Gagal meraih pahala mendidik anak. Ibaratnya niku apa? Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah keluh kesah, rugi, enggak dapat pahala mendidik anak. Sebaliknya ummahat, coba kita renungkan nggih. Jika tanggung jawab ini, tanggung jawab mendidik anak, kalau dipikul dengan penuh keikhlasan, maka yakin akan terasa ringan. Kalau tanggung jawab ini kita pikul, kita jalankan dengan penuh keikhlasan, maka yakin akan membawa kebaikan. Jadi harus kita tanamkan dalam hati, seberat apapun tugas, seberat apapun tanggung jawab, bila dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan senang hati, dengan gembira, dengan penuh harapan, maka yakin tugas yang berat tersebut akan terasa ringan. Terlebih lagi apa? Terlebih lagi para ummahat, keikhlasan hati dalam mendidik anak, semua jerih payah, semua tetesan keringat akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya keberuntungan di atas keberuntungan. Jadi dengan keikhlasan, maka apa? Dengan keikhlasan di dunia, tugas mendidik anak akan terasa nikmat. Bahkan di dunia, orang tua akan bisa mencicipi buah manis baktinya seorang anak. Sedangkan di akhirat, maka apa? Akan menuai limpahan pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan adalah modal utama. Jadi kalau kita ingin sukses dalam mendidik anak,
itu modal utamanya adalah ikhlas. Di samping kita modal utamanya berilmu, namun jangan lupa modal berikutnya adalah ikhlas. Karena ikhlas itu adalah ruhnya amalan. Amalan yang tanpa disuntik keikhlasan bagikan jasad yang tidak bernyawa. Dan termasuk amalan yang harus dilandasi keikhlasan adalah mendidik anak. Maka para ummahat kita dalam merawat anak, mendidik anak itu harus penuh dengan ketulusan, dengan niat ikhlas, semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keikhlasan itu memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Apa di antara buah keikhlasan? Para ummahat yang dirahmati Allah, dengan ketulusan maka suatu aktivitas akan terasa ringan. Jadi proses mendidik anak itu kan proses yang sangat panjang. Proses yang sangat membuat orang tua itu lelah, letih. Mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membimbing, mendidik, itu jelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan proses yang sangat panjang ini membutuhkan energi yang ekstra. Namun Masya Allah, coba kita lihat kekuatan ikhlas. Kekuatan keikhlasan ini akan menjadikan seabrek pekerjaan kita akan terasa ringan. Jadi seberat apapun tugas pekerjaan, jika dilakukan dengan ikhlas, insya Allah akan ringan. Bahkan menyenangkan. Sebaliknya kalau pekerjaan dilakukan dengan keluh kesah, maka akan terasa seberat gunung dan akan terasa menyebalkan. Dan coba kalau kita perhatikan, kenapa terkadang nasihat kita itu ketika kita nasihati anak, kok kadang seolah-olah anak tersebut gak mau menerima nasihat. Kita mungkin sering menasihati anak gak kurang-kurang, tapi kenapa seakan-akan nasihat tersebut tidak berbekas? Yang kita salahkan siapa ini? Apakah anak kita mungkin bandel, susah dibilangin, atau kita yang salah? Sebagaimana seorang dai ketika memberikan nasihat kepada mad'unya, kepada masyarakat, yaitu objek dakwahnya. Dulu Muhammad bin Wasi itu pernah mendengar keluhan dari seseorang yang mengatakan bahasanya, kenapa ketika saya berceramah, memberikan nasihat, saya melihat para mad'u itu tidak bergetar hatinya, tidak tersentuh, tidak masuk nasihat tersebut. Maka nasihat Muhammad bin Wasi adalah, ma ra'aitu hada ila min kibalik. Saya melihat kenapa para masyarakat itu enggak tersentuh dakwahmu, enggak menerima nasihatmu, itu salahnya adalah dari dirimu sendiri. Dan kemudian Muhammad bin Wasi memberikan ungkapan yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sebuah nasihat yang keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Nasihat yang keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Jadi coba kita renungkan kembali.
kita sering menasihati anak-anak. Namun kenapa seolah-olah kata-kata ataupun nasihat tersebut tidak membekas dalam hati anak? Bisa jadi itu adalah salahnya dari kita. Bahkan di sana para ummahat nih, bahkan terkadang di sana ada orang tua yang masya Allah ikhlas dalam mendidik anaknya. Dan terkadang perkataan yang ikhlas dari orang tua kepada anaknya ini bisa membekas dalam hati anak-anak yang masih belia, masih kecil, bahkan masih membekas sampai dewasa kelak. Ini betapa luar biasanya nasihat yang ikhlas keluar dari dalam hati ini akan membekas pada diri anak bahkan sampai dewasa kelak. Sebaliknya para ummahat yang dirahmati Allah, tidak sedikit ucapan, bahkan terkadang orang tua itu ketika menasihati anaknya, menasihati dengan teriakan sekeras-kerasnya di telinga anak. Maka ada yang orang tua kalau nasihati anak itu keras, teriakan keras di telinga anak. Ternyata teriakan tersebut, nasihat tersebut bagaikan angin malam yang segera hilang kesejukannya begitu mentari pagi bersinar. Ibarat apa? Gak masuk ke dalam hati. Kalau kita kan biasanya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga, belum sampai kiri nih, keluar telinga kanan lagi. Jadi mental nih. Ya. Kira-kira nopo yang membedakan? Yang ini masya Allah, nasihat orang tua ini bisa membekas sampai dewasa, yang satu nggak bisa masuk. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kekuatan yang menggerakkan kata-kata tersebut. Jika seandainya kalau kita menasihati anak, kata-kata berupa nasihat yang diucapkan orang tua, kalau sekedar meluapkan amarah. Jadi ada orang tua yang kalau menasihat itu sebenarnya meluapkan amarah. Maka yakin anak-anak tersebut ya akan mendengar sesaat saja, sesudah itu akan hilang tanpa bekas. Namun jika nasihat orang tua itu dikatakan dengan sepenuh hati sambil mengharapkan turunnya hidayah untuk anak-anak, maka nasihat inilah yang berbobot. Maka menjadi perkataan yang berbobot yang akan masuk ke dalam hati anak, bahkan membekas sampai dewasa kelak. Kapan? Jika kita memberikan nasihat bukan dalam rangka meluapkan amarah, tapi benar-benar tulus nasihat tersebut dari hati ke hati. Ya. Jadi apa? Dari hati ke hati dengan penuh harap, penuh harap semoga Allah memberikan hidayah. Masya Allah, perkataan inilah yang berbobot. Maka para dai pun di sana ada istilah berdakwah dengan hati. Kira-kira kita sudah belum berdakwah dengan hati? Di antara bentuk praktek berdakwah dengan hati, ketika kita menyampaikan nasihat harus ada harapan dalam hati. Harapan apa? Harapan anak-anak kita itu semoga mendapatkan hidayah. Berdakwah dengan hati itu ya hati kita selalu mengharapkan hidayah Allah. Maka inilah masya Allah di antara buah keikhlasan akan menjadikan perkataan kita, nasihat kita itu berbobot dan akan membekas pada diri anak.
Bahkan kalau kita lihat para ummahat, kalau seandainya ummahat itu menasihati anak dengan ikhlas, dengan ketulusan, yakin anak itu akan mudah diatur. Jadi anak itu peka. Manakala kita lihat jika seorang anak itu pun akan merasakan ketulusan hati orang tuanya. Jadi anak itu paham ini nasihat ini karena marah atau karena kasih sayang. Nah, anak itu akan menerima nasihat, arahan orang tuanya, akan bisa menangkap, akan nurut, akan mudah diatur jika memang nasihat tersebut adalah keluar dari hati ke hati. Dan ini modal yang utama, modal yang paling berharga. Jangan sampai kita sudah lelah mendidik anak terus nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Para ummahat yang dirahmati Allah, bahkan dengan keikhlasan kita akan memetik buah manis di akhirat kelak. Karena keikhlasan dalam mendidik anak, dampak positifnya nggak hanya di dunia, namun juga akan diraih di akhirat sana. Yang mana para ulama menjelaskan bahwasannya keikhlasan dalam mendidik anak, apa buah manisnya? Buah manisnya adalah akan berujung kepada berkumpulnya kedua orang tua dengan anak-anaknya di surga, di negeri yang penuh kenikmatan, negeri yang abadi langgeng selama-lamanya. Jadi keikhlasan dalam mendidik anak itu buahnya adalah surat At-Tur ayat 21. Kalau kita ingin mewujudkan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat At-Tur ayat 21, maka modalnya adalah ikhlas, tulus dalam mendidik anak. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Masya Allah, berkumpul di surga bersama seluruh anggota keluarga. Itu adalah apa? Buah keikhlasan dalam mendidik anak. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya apa? Bagaimana kiat agar kita bisa ikhlas dalam mendidik anak? Maka kiat kita adalah bagaimana menjadi orang tua yang soleh. Semua kita memiliki keinginan dan cita-cita yang sama. Kita ingin anak-anak itu menjadi soleh dan solehah. Namun terkadang para ummahat kita lupa bahwasanya modal utama untuk meraih cita-cita tersebut ternyata adalah modal utamanya ya kesolehan dan ketakwaan orang tua. Maka alangkah lucunya manakala kita berharap anak menjadi soleh, solehah, sedangkan orang tua itu berkubang dalam dosa dan maksiat. Ya, kemarin sudah dibahas kan bahwasanya kesolehan orang tua itu memiliki andil besar dalam membentuk kesolehan anak. Sebab apa ummahat? Kalau kita perhatikan
ketika anak membuka matanya di muka bumi ini, yang pertama kali dilihat adalah ayah dan ibunya. Anak membuka mata di dunia ini, yang pertama kali dilihat adalah ayah dan ibunya. Sehingga ketika orang tua itu berhias dengan akhlak yang mulia serta tekun beribadah, maka niscaya itulah yang akan terekam kuat dalam benak anak. Dan insya Allah itu pun yang akan dipraktikkan dalam keseharian anak. Maka kita nggak boleh lupa dengan pepatah yang mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi betapa banyak ketakwaan pada diri anak disebabkan karena mengikuti ketakwaan kedua orang tuanya. Jadi ketika kita belajar tarbiyah nih, kan ada materi bagaimana mendidik anak usia dini. Itu adalah dengan apa? Dengan qudwah, dengan contoh. Karena anak kecil itu karakternya adalah suka meniru. Suka apa? Suka meniru. Maka memang pendidikan yang terbaik di masa usia dini ketika masih kecil, di antara metode pendidikan yang terbaik adalah memberikan qudwah hasanah, memberikan contoh yang baik. Kalau ingin anak itu rajin sholat, maka kita pun harus rajin sholat di rumah. Bagi ummahat nih. Kalau kita ingin anak itu rajin mengaji, maka apa? Kita pun harus rajin mengaji, membaca Al-Quran di rumah. Jadi jangan hanya ketika kita merintahkan ayo ngaji, ayo baca Quran, sementara kita nggak ngaji. Apalagi orang tua membaca Quran, anaknya suruh baca Al-Quran. Yang satu Al-Quran, yang satu Al-Quran. Ya, gimana mau berhasil nih? Kalau ingin anak itu jujur dalam berkata, ternyata orang tuanya sering bohong kepada anaknya. Sering janji namun tidak ditepati. Maka apa? Maka kita harus memberikan contoh yang baik. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara motivasi agar kita semangat belajar fikih tarbiyah, fikih pendidikan anak, maka kita harus ingat bahwa anak itu nantilah yang akan menjadi pahala yang tidak akan terputus. Para ummahat, sejauh apapun kita melangkah, ada saatnya umur kita akan berakhir. Suatu hari nanti Allah akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Saat itulah maka tangis haru kehilangan akan pecah dari orang-orang yang mencintai kita. Namun harus kita ingat ummahat, sebesar apapun kecintaan mereka, para keluarga, sebesar apapun kecintaan mereka kepada kita, tetap saja mereka tidak akan mau menemani kita di liang kubur. Maka ingatlah, tinggallah kita dalam kesendirian di sebuah ruang yang sempit dan pengap, ditemani hewan-hewan tanah. Amalan sudah terputus,
kesempatan menambah pahala telah pupus. Namun berbahagialah orang tua yang sukses mendidik anaknya. Berbahagialah para orang tua yang soleh, yang semasa hidupnya tak kenal lelah dalam mendidik anaknya, sehingga tumbuh menjadi generasi yang soleh. Bergembiralah bahwasannya pahala akan terus mengalir ke tabungan akhirat. Walaupun jasad telah lapuk dimakan tanah, akan tetapi kuburan akan terasa lapang dan akan terasa terang benderang. Ingatlah, motivasi kita dalam mendidik anak adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasah." Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang karakternya selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini enggak hanya doa saja nih yang sampai pahalanya, yang mengalir pahalanya, enggak hanya doa anak saja. Akan tetapi setiap anak melakukan ibadah, melakukan kebaikan, anak sholat, anak baca Quran, anak sedekah, itu otomatis pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Sebab orang tuanya lah yang telah mengajarkan kebaikan tersebut kepada anaknya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita harus ingat, para ummahat yang dirahmati Allah, bahwasannya apa? Anak soleh, jerih payah orang tua, ini bisa mengangkat derajat seseorang di surga. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jal la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah azza wa jal akan mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi. Kemudian bertanya, wahai Rabbi, apakah yang membuat aku menempati derajat yang tinggi ini? Fayaqul istighfari waladika laka. Ini adalah lantaran doa anakmu yang memohonkan ampunan untukmu. Para ummahat yang dirahmati Allah, ketika orang sudah meninggal dunia, kira-kira yang rajin setiap hari mendoakan siapa? Tetangga, kerabat, ataupun teman kerja? Ya anak-anak kita. Biasanya kalau teman kerja ya sudah. Bahkan kalau tetangga mungkin mendoakannya cuma 3 hari, 7 hari, napa meleng? 40 hari, terus 100 hari, terus 1000 hari, terus apa lagi? Haul, kol-kolan ya. Habis itu nggak doakan lagi. Tapi yang perlu kita ingat nih, ternyata usaha kita saja nggak cukup. Karena dalam pembahasan tarbiyah kemarin bersama Ustaz Khalid dijelaskan bahwasanya hidayah bukan di tangan kita.
Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah, di samping kita berikhtiar, siap letih lelah dalam mendidik, maka yang harus kita ingat adalah hidayah bukanlah di tangan kita. Hidayah itu mutlak di tangan Allah. Fa innallaha yudillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka apa faedahnya di sini? Kalau kita lihat, ada nabi yang istrinya kafir, enggak beriman, ada nabi yang anaknya kafir. Seperti nabi siapa? Nabi Nuh. Itu bukan berarti terus memprovokasi atau menjadikan orang tua melempem dalam mendidik anak. Ya. Jadi kalau kita lihat, memang hidayah di tangan Allah bukan berarti marah menjadikan apa? Orang tua itu menyerah atau lemah semangat dalam mendidik anak. Yang intinya adalah ini perlu kita ketahui bahwasannya ikhtiar saja belumlah cukup, usaha saja belumlah cukup. Namun harus diiringi dalam mendidik anak. Ingat harus diiringi dengan doa dan tawakal. Karena usaha tanpa doa namanya apa? Kesombongan. Jadi kalau orang ikut apa? Usaha ikhtiar, menempuh sebab tanpa doa itu namanya sombong. Sedangkan pasrah tanpa usaha itu namanya sebuah kejahilan, sebuah kebodohan. Maka jangan sampai kita para orang tua jangan sampai mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam mendidik anak. Kita dalam mendidik anak harus bersandar bergantung kepada Allah. Nabi saja nggak pernah bersandar kepada diri sendiri. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, maha mengurusi para makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ini para ummahat, kalau kita ingin urusan kita, keadaan kita lebih baik, maka baca doa ini. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh keadaanku. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Jadi jangan kita itu bergantung pada kemampuan kita meskipun hanya sekejap mata. Maka kesimpulannya apa? Selain usaha lahiriah yang kita kerahkan, namun janganlah pernah melupakan lantunan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kita ingat mungkin kisahnya ibundanya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Pernah dengar kisahnya Bagaimana Syekh Sudes kecil. Ketika kecil itu kan orang tua Syekh Sudes itu ada tamu
Tapi Syekh Sudes kecil ini iseng, namanya anak kecil. Makanan-makanan yang sudah terhidang itu ditaburi apa? Taburi pasir. Ketika ada tamu, Masya Allah, tamu yang terhormat, terus ada anak kita naburi tanah pasir, kita marah nggak? Marah. Terus marahnya bagaimana? Marahnya dasar anak nakal atau gimana? Atau dasar anak soleh gitu? Oh, anak soleh gitu ya. Beda dengan ibunya Syekh Sudes. Ketika seperti itu, idhab, ya, pergi sana. Jadi imam Masjidil Haram sana. Masya Allah ya, ada ibu ketika marah masih mendoakan kebaikan untuk anaknya. Kira-kira kita bisa nggak? Berusaha nih, ketika marah tapi mendoakan semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya Masya Allah, Syekh Sudes akhirnya jadi imam Masjidil Haram. Dan ada kisah apa? Seorang ibu yang marah dengan anaknya. Ada ibu yang marah karena anaknya tersebut memecahkan barang antik yang berharga di rumahnya. Apa yang terjadi ummahat? Kalau ada anak memecahkan barang antik yang sangat berharga di rumah, marah kan? Sehingga barang antik tersebut pecah berkeping-keping. Dan ibu ini nggak terasa, dia mengucapkan apa? Berdoa karena melihat marah hancur barang tersebut. Maka ternyata naudzubillah, ibunya tersebut terpleset ya ucapannya itu, mendoakan apa? Semoga tubuhmu pun hancur pula. Apa yang terjadi ummahat? Ternyata doa ini dikabulkan. Selang beberapa puluh tahun doa ini dikabulkan oleh Allah. Ternyata anaknya tersebut benar ketika ingin membangun rumah, ya, rumah yang lama itu mau dirobohkan, dan dia ketika mengecek rumah tersebut nggak sadar ternyata temboknya runtuh. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut kebrekan dengan tembok tersebut. Apa yang terjadi? Benar, tubuhnya hancur. Sebagaimana yang dahulunya pernah didoakan orang tuanya. Jadi ini kalau kita perhatikan para ummahat yang dirahmati Allah, doaul walid liwaladihi mustajabun. Doanya orang tua kepada anaknya itu mustajab. Dan para ulama menjelaskan ini enggak harus orang tuanya rajin ibadah. Jadi ada orang tua yang mungkin ibadahnya itu biasa-biasa, pas-pasan. Istilahnya yang mengerjakan amalan yang wajib, sholat sunnahnya biasa, puasanya biasa amalannya biasa, tapi Masya Allah doanya itu mustajab. Jadi doanya orang tua untuk anaknya itu kan tidak disyaratkan orang tua tersebut mungkin harus rajin ibadah sunnahnya. Kenapa para ummahat? Karena kita lihat betapa tulusnya, betapa ikhlasnya seorang ibu itu kalau mendoakan anaknya. Itu diantara rahasianya. Seorang rektor pernah berpidato ketika mewisuda para mahasiswanya. Rektor tersebut bercerita bagaimana dulu kisahnya ketika awalnya S1 itu kan diwisuda. Rektor tersebut menceritakan bahwasannya ketika rektor tersebut wisuda S1, ibunya hadir. Dan ibunya mengatakan, "Nak, tadi ketika kamu di wisuda, ibu menangis, nak.
dan ibu mengatakan, ibu berdoa dalam hati, nak, saat ini kamu diwisuda, ibu berharap nanti giliran kamu yang mewisuda para mahasiswa. Ibu tersebut apa? Hadir ketika wisuda, anaknya yang S1 tersebut berdoa sambil meneteskan air mata. Nah, saat ini kamu di wisuda, ibu berharap semoga nanti kelak kamu giliran yang mau wisuda. Ternyata yang rektor tadi, Masya Allah, dimudahkan studinya S2, S3, bahkan sampai profesor. Dan akhirnya benar, akhirnya apa? Menjadi seorang rektor di sebuah kampus ataupun universitas. Menunjukkan apa para ummahat? Kita punya senjata yang Masya Allah, itu senjata berupa doa seorang ibu. Meskipun ibu kita itu apa? Ibu kita meskipun tidak ahli ibadah, tapi Masya Allah, karena ketulusan dalam doa ini, maka jangan pelit, istilahnya jangan sungkan-sungkan untuk minta doa kepada ibu. Inilah kekuatan apa? Kekuatan doa. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki sekedar sharing di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita dalam belajar parenting, yang buku yang insya Allah akan dipelajari bersama Ustadz Khalid Hafidhahullah Ta'ala itu buku yang sangat bermanfaat, meskipun bahasanya agak susah, ya, bahasa dalam artian bahasa Arab agak susah, namun banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari buku tersebut. Dan buku tersebut insya Allah akan memberikan gambaran bagaimana praktek di dalam mendidik anak. Mungkin demikian para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai renungan ataupun motivasi bagi kita semua bahwasannya anak itu adalah anugerah yang sangat besar dalam hidup ini, anugerah yang sangat indah, perhiasan dunia. Namun kita ingat bahwasannya anak itu juga sebuah ujian, cobaan, sehingga harapannya adalah marilah kita semangat belajar parenting agar bisa lulus dalam ujian tersebut, agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Maka seorang ummahat, seorang pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang tidak pernah puas di dalam belajar fikih tarbiyah, fikih pendidikan. Ya, maka di sana sebenarnya para ummahat mungkin banyak metode-metode kita dalam mendidik anak itu mungkin banyak yang kurang pas, banyak yang kurang sesuai dengan syariat. Maka saat itulah kita belajar mengoreksi kembali, kira-kira metode pendidikan ini sudah tepat atau belum kita praktekkan pada anak ini, sudah sesuai dengan tarbiyah Islamiyah ataukah belum. Sehingga jangan pernah puas dalam masalah ilmu. Kita sangat butuh ilmu parenting karena kita semua adalah orang tua, yang semoga kita bisa istiqomah dalam belajar parenting bersama Ustadz Khalid Syahbudi Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah kajian ini akan tetap rutin, akan ada setiap Jumat pagi. Seandainya Ustadz Khalid berhalangan, insya Allah nanti akan tetap ada badal atau penggantinya. Sehingga insya Allah tidak ada istilahnya kecilik. Sudah datang ternyata libur enggak, insya Allah nanti akan tetap ada. Kalau seandainya libur, nanti insya Allah akan ada info dari grup parenting. Yang intinya nanti akan senantiasa ada dengan materi-materi kajian parenting di setiap pagi hari di tempat yang mulia ini. Demikian para ummahat, hanya sedikit sharing di kesempatan kali ini. Apakah perlu ada pertanyaan atau cukup?
Atau barangkali ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan. Nggih, monggo. Nggih. 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 Iya. Pertama dalam masalah ini yang harus kita pahami adalah apa? Ketika sebagian orang tua diuji dengan anak yang mungkin agak susah diatur, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri, kenapa anak ini kok susah diatur? Barangkali yang salah adalah dari orang tua sendiri. Mungkin ada metode tarbiyah pendidikan yang kurang pas. Selama ini yang diterapkan mungkin kurang pas. Ini yang pertama. Atau mungkin bisa jadi orang tua kurang perhatian terhadap pergaulan anak. Yang mana anak kan bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan lingkungan sosial. Mungkin orang tua kurang memberikan bekal. Seharusnya orang tua itu kan memberikan bekal yang itu sebagai bekal ketika anak nanti bersosial dengan masyarakat, dengan teman-teman di kelas. Para ummahat nih harus kita pahami nih bahasanya fitnah yang merusak anak di zaman sekarang ini sangat besar. Nih, fitnah lingkungan sekitar, fitnah mungkin teman-teman yang kurang baik, belum lagi fitnah HP, fitnah game, fitnah tontonan yang tidak mendidik, fitnah yang sangat besar. Maka bagaimana orang tua itu memberikan bekal, memberikan pondasi pada diri anak sebagai bekal ketika anak tersebut bersosial, bergaul dengan teman-temannya, dengan masyarakatnya. Ya. Maka ini penting sekali memberikan bekal ini. Karena nggak mungkin anak itu kita kungkung di rumah terus, nggak boleh bergaul dengan anak tetangga, nggak boleh bergaul dengan teman sekolah, nggak mungkin. Maka yang penting apa? Bekal ini. Jadi ini sekali lagi kalau melihat anak yang susah diatur, maka yang pertama kali adalah introspeksi diri, muhasabah. Dan jangan pertama kali langsung mencari kambing hitam. Sebagian orang tua itu begitu nggih. Ketika anaknya kok jadi nakal, yang disalahkan siapa? Sekolahannya, atau yang disalahkan temannya atau anak tetangganya. Yang justru yang harus diperhatikan adalah apa? Muhasabah, introspeksi diri. Mungkin kurang perhatian di dalam apa? Mendidik anak, dalam apa? Dalam mendidik anak tersebut. Kemudian para ummahat, apakah wajib sekolah di pondok? Apakah wajib sekolah di pondok? Kita katakan enggak wajib. Namun itu yang kita harapkan memang. Maka di sini penting sekali jangan sampai orang tua itu kesannya memaksa anak mondok. Bagaimana orang tua itu bisa membuat anak itu dengan lapang dada, dengan senang hati mondok. Karena kita lihat akibat yang fatal kalau mondok itu karena paksaan orang tua. Ya akibatnya apa? Kabur dari pondok. Jadi bagaimana bisa merayu, bagaimana bisa mengambil hati anak agar mau mondok. Ini yang pertama. Karena kalau dipaksakan akibatnya kurang baik.
Di antaranya kabur, bahkan di antara nanti nggak semangat belajar di pondok, akhirnya malas, akhirnya putus asa. Jadi tinggal bagaimana sebenarnya bagaimana menciptakan, bagaimana mendidik anak itu, Masya Allah, cinta dengan ilmu syar'i, bahkan bagaimana menjadikan anak itu yang minta sendiri pengen mondok. Ini yang berat. Gitu nih. Jadi bagaimana jangan ada kesan memaksa. Itu yang pertama. Jadi kabur itu memang karena mungkin anak tadi nggak betah ya, karena terpaksa tadi masuk pondok. Terus bagaimana menyikapi anak yang minta sesuatu, kalau tidak dituruti maka akan mengancam akan bunuh diri, mengancam akan terjun di Sungai Bengawan Solo. Kemarin ada yang bunuh diri ada Kalau seperti ini bagaimana menyikapi anak yang seperti ini? Maka harus dari hati ke hati. Coba dari hati ke hati. Orang tua berusaha menyelami kondisi anak. Anak ini kira-kira pengennya apa? Anak ini perlu disadarkan, dinasihati dengan tulus. Dan seandainya kalau permintaan tersebut permintaan yang baik dan orang tua mampu untuk memberikannya, silahkan dikasih. Namun ternyata jika seandainya permintaan tersebut kurang baik, maka di situ perlu dijelaskan kenapa Abi Umi nggak mau memberikan permintaan tersebut, apa alasannya. Maka di sini para ummahat kita lihat betapa kelihatannya mental dari anak tersebut sudah rapuh Kalau bunuh diri itu kan istilahnya ya sudah benar-benar rapuh keimanannya. Maka sekali lagi, untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka orang tua harus introspeksi diri, harus muhasabah. Barangkali di sana ada metode pendidikan yang selama ini salah diterapkan. Maka ini harus terapi butuh waktu yang banyak. Intinya adalah orang tua harus berusaha memperbaiki metode pendidikannya dan tidak lupa memohon hidayah, itu pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saran untuk orang tua tersebut mulai harus rajin belajar parenting, belajar tentang fikih tarbiyah pendidikan anak. Yang insyaallah nanti dengan belajar tersebut akan lebih membuka wawasannya sehingga bisa tepat di dalam mendidik putra-putrinya. Ngaten nggih? Wallahu taala a'lam. Ada lagi atau mungkin sudah? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Kiatnya adalah ketika marah, ketika menasihati itu terkadang terbawa emosi maka bisa kita katakan kepada anak kita, "Nak, ketika ibu marah, tolong ibu diingatkan dengan hadis Nabi." Bagaimana hadis Nabi? La taqdab walakal jannah. Insya Allah nanti ibu gak jadi marah lagi. Dan itu ternyata dijadikan senjata oleh anak kita. Ketika marah langsung la taqdab walakal jannah gitu. Akhirnya gak jadi marah. Ya.
Itu maksudnya bukan napa nggih, itu sekedar intermezzo saja nggih. Nggih. Tapi itu benar-benar juga bisa nggih, dalam artian kalau anak kita masih kecil gitu kan lucu. Nggih. Kan lucu nggih ketika kita marah terus dia bawakan hadis tersebut enggak jadi marah. Nggih. Yang pertama ummahat yang dirahmati Allah, ya. Kenapa kita masih terkadang terbawa emosi ketika marah? Para ulama ahli tarbiyah menjelaskan, kiatnya adalah ketika kita sedang marah, maka lebih baik kita tahan terlebih dahulu nasihat tersebut. Kita tahan dulu sampai marah kita mereda. Contoh. Ketika anak pulang terlambat, pulang maghrib main bola, main bola terus apa? Telat pulang maghrib, akhirnya orang tua dan anak datang tiba-tiba langsung dimarahi, langsung dinasihati. Yakin orang tua tersebut ketika menasihati pasti dengan amarah. Dan ini enggak hikmah. Karena apa? Karena anak dalam kondisi capek, lelah, baru main sepak bola, pulang maghrib terus apa? Kita nasihati, yakin gak akan masuk nasihat tersebut. Beda kalau kalau kita perintahkan, nak cepat mandi sana, cepat sholat maghrib sana. Setelah sholat maghrib yuk makan bareng. Ketika makan bareng baru dimasukkan apa? Nasihat tersebut. Jadi memberikan nasihat itu harus ada timingnya yang tepat. Jadi apa? Dalam hal ini kita memperhatikan waktu yang tepat ketika memberikan nasihat. Wong kita saja ketika memberi masukan kepada orang tua kita, kan lihat-lihat kondisi. Orang tua kita ketika banyak pikiran, terus kita kasih nasihat, susah menerimanya. Jadi apa? Perhatikan waktunya, perhatikan kondisinya. Dan ketika pengen menasihati kok masih marah, ditahan dulu. Tahan dulu, dan sebelum memberikan nasihat, maka kita harus merenung terlebih dahulu, kira-kira nasihat ini apakah luapan amarah ataukah karena rasa kasih sayang, rasa cinta di dalam hati. Jadi intinya apa? Yang pertama, sebelum keluar nasihat tersebut harus direnungi apakah itu muncul karena kasih sayang ataukah luapan amarah. Dan yang kedua apa? Lihat sikon, kondisi, tempat, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak harus saat itu pula memberikan nasihat. Namun juga tidak boleh terlalu istilahnya terlambat. Seperti anak yang telat pulang karena main sepak bola tadi, nggak harus saat itu diberi nasihat. Suruh segera mandi dulu, sholat maghrib, terus makan malam bareng. Nah di situ dimasukkan nasihat. Jadi kita sebagai orang tua harus berusaha untuk bijak dan hikmah. Hikmah itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampun cekap. Ya, alhamdulillah para ummahat yang dirahmati Allah, ya, kajian parenting pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Demikian kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.